Para muhibbin rahimakumullah, فهذه الحقائق التي يلقيها الحق تعالى على قلوب أوليائه فينطقون بها تكون أولا مجملة، فإذا حفظت وتقيدت تبين معناها وموافقتها للشريعة، وإذا لا تفهمها فتكلها إلى القائلين بها ولا تنتقدها عليهم بمجرد سماعها. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang dilontarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah. Kadang-kadang kalau diketahui apa maksudnya, apa tujuannya, sudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai, ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang dilontarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsyatannya itu langsung mereka lontarkan kepada muridnya, mereka lontarkan kepada orang umum. Maka yang dilontarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab, apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau ada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya sehingga barang mentah yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh si jin tadi, kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ila alqailina biha, bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kalau paham kita cari kitab ini, cari kitab, ada juga tandingannya kayak itu, ada juga macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Beliau ditanya, ma fi jubbatik, apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Syekh menjawab, ma fi jubbati illallah, tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu satu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha ilal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu, serahkan. Nah, kita kada paham apa yang sidin ya, berikan dua sidin aja apa maksudnya. Nah, kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatakannya. Wala tantaqidha alaihim mujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Apa sih mengucap kayak itu, kudu mungkin kayak itu, kada boleh kayak itu. Nah, kalau nya paham, ambil. Kalau kada paham, serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi semua pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasyaf itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekotoran makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu.
Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kata di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita masuk antara salah satu dua kelompok itu, kita akan selamat. Kita akan selamat. Bila kita di luar daripada dua kelompok itu, kita akan masih banyak mengalami hambatan-hambatan di akhirat, masih banyak mengalami hisab dan sebagainya di akhirat, karena hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, dan kita berusaha juga, ya mudah-mudahan barangkali Allah memberi kita kada sekarang tahun kaina, sebelum mati paling kada kita dapat kedudukan satu di antara dua kedudukan tersebut. Amin ya rabbal alamin.